Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan kalian nontonnya. Kembali lagi di pembahasan video Lab MKL, dan untuk hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai stock valuation pada sesi keempat atau chapter 7. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai aja ya masuk ke materinya. Nah, sebenarnya apa sih saham itu? Saham itu merupakan surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Persentase kepemilikan perusahaan biasanya dinyatakan dengan banyaknya jumlah lembar saham yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula hak dan suara individu atau kelompok dalam perusahaan. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang mulai berinvestasi nih di pasar modal, terutama di saham. Nah, biasanya kalau saham itu dinyatakan jumlahnya dalam bentuk lot. Jadi untuk minimal pembeliannya adalah 1 lot atau 100 lembar. Nah, semakin besar nih kepemilikan atau jumlah kepemilikan teman-teman, semakin besar pula haknya dalam RUPS maupun dalam pembagian dividen. Nah, jenis saham itu ada 2 teman-teman secara umum. Yang pertama adalah preferred stock, di mana tingkat harga dan tingkat dividen tetap, lalu diprioritaskan dalam pembayaran dividen dan tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Nah, preferred stock ini sebenarnya sifatnya hampir mirip dengan hutang ya, tapi ini dia bentuknya ekuitas, sehingga imbal hasilnya berupa dividen. Nah, lalu yang kedua adalah common stock, di mana tingkat harga ditentukan dari pergerakan pasar, jumlah dividen bisa berubah-ubah dan memiliki hak suara dalam RUPS. Nah, kalau common stock ini bisa kita beli nih teman-teman secara umum, itu di pasar saham melalui broker. Jadi apabila kita memiliki common stock, kita juga memiliki hak suara dalam RUPS, dan juga kita memiliki hak dalam pembagian dividen, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti pembahasan kita di bagian stock valuation. Nah, stock valuation sendiri itu merupakan metode untuk membandingkan fair value dan market value dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi intinya adalah kita ingin supaya market value-nya berada di bawah fair value-nya. Dengan begitu kita akan bisa mendapatkan keuntungan di kemudian hari, teman-teman, karena kita bisa membeli sesuatu yang lebih mahal dengan harga yang lebih murah. Nah, metode yang digunakan dalam stock valuation sendiri ada 3 yang paling umum. Yang pertama adalah zero growth model, lalu yang kedua constant growth model, lalu yang terakhir variable growth model. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu zero growth model. Nah, zero growth model ini jumlah dividen diasumsikan tetap setiap tahunnya, sehingga tidak ada pertumbuhan dividen tiap tahunnya. Jadi bisa dibilang dividennya konstan terus. Nah, untuk rumusnya sendiri, PO atau nilai wajar saham sama dengan D1 dibagi dengan RS. Nah, D1 sendiri merupakan annual dividend, sedangkan RS merupakan required return yang diharapkan oleh investor. Nah, lanjut kita ke constant growth model. Nah, tingkat pengembalian dividen diasumsikan bertumbuh dengan persentase yang konstan setiap tahunnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi diasumsikan setiap tahun tuh dividen bertumbuh, tapi bertumbuhnya tingkatnya konstan. Misalkan menyesuaikan tingkat inflasi 3% per tahun, dan itu konstan sampai infinite. Nah, untuk rumusnya sendiri, PO adalah D1 dibagi RS min G, di mana D1 itu merupakan hasil perkalian D0 dikali 1 plus G. Nah, di sini ada keterangannya, di mana D0 itu adalah dividen awal, G itu tingkat pertumbuhan dividen, D1 itu dividen pada tahun T+1, sedangkan RS required return. Nah, lalu yang terakhir di sini ada variable growth model. Tingkat pengembalian dividen diasumsikan bertumbuh dengan persentase yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi, kalau tadi konstan, nah sekarang misalkan di tahun pertama dividen asumsinya akan tumbuh 5%, lalu tahun kedua naik menjadi 9%, lalu tahun ketiga turun menjadi 7%, dan seterusnya. Jadi nggak tetap. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini cukup panjang ya teman-teman, tapi sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu di bagian kiri tanda plus, itu merupakan menghitung
PV dari dividennya. Sedangkan untuk di sebelah kanan tanda plus itu menghitung PV dari stoknya itu sendiri. Nah, di sini keterangannya P0 itu adalah nilai wajar saham sama seperti tadi. Lalu G1 ini tingkat pertumbuhan dividen 1 atau ketika masih variasi atau variabel. Lalu yang kedua itu G2 itu adalah tingkat pertumbuhan dividen 2 atau tingkat pertumbuhan saat dividen sudah konstan ya. Lalu kemudian RS sama required return. Lalu kemudian T itu merupakan waktu selama G1 berlangsung. Untuk N merupakan waktu G2 berlangsung. DN plus 1 merupakan dividen setelah G2 dan D0 adalah dividen awal. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan nomor problem 2. Nah, di sini soalnya in the problem 1, what would the stock sell for today if the dividend was expected to grow at 20% per year for the next 3 years and then settle down to 8% per year indefinitely? Nah, jadi di sini diketahui nih untuk D0-nya itu adalah $2, G1-nya adalah 20%, G2-nya adalah 8%, sedangkan R-nya adalah 16%. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya rumusnya ini dibagi menjadi ke dalam dua bagian besar. Nah, yang di bagian kiri ini adalah PV of dividend, sedangkan di bagian kanan tanda plus ini adalah PV of stock. Nah, sekarang kita mulai untuk coba hitung ke PV of dividendnya dulu. Nah, caranya adalah kita harus hitung satu-satu nih setiap tahunnya gimana teman-teman. Jadi, kita hitung di tahun pertama D0-nya itu adalah $2 diketahui di soal. Nah, kita kalikan dengan 1 plus G atau 1 ditambah 20%, hasil 1,2, kita kalikan menjadi 2,4 untuk DT-nya. Nah, DT tahun pertama ini kita jadikan D0 tahun kedua. Nah, lalu kita kalikan lagi dengan 1 plus G atau 1,2 menjadi 2,9. Lalu untuk DT tahun kedua kita jadikan D0 tahun ketiga menjadi 2,9 dikali dengan 1,2. Hasilnya 3,5. Nah, untuk PVIF sendiri kita bagi 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, untuk R-nya sendiri diketahui adalah 16%. Jadi untuk PVIF-nya kita tinggal bagi aja teman-teman, 1 dibagi 1 plus 16%. Untuk yang tahun pertama adalah pangkat 1, untuk tahun yang kedua adalah pangkat 2, sedangkan untuk yang tahun ketiga pangkat 3. Sehingga dihasilkan PVIF-nya bisa dilihat sekian. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal kalikan tuh DT dengan masing-masing PVIF-nya. Nah, ditemukan untuk tahun pertama yaitu 2,07, untuk tahun kedua 2,14, sedangkan untuk tahun ketiga 2,21. Kalau sudah ketemu, tinggal kita jumlahkan dan hasilnya untuk sum of PV of dividendnya adalah $6,42. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa masuk ke perhitungan PV of stocknya nih teman-teman. Rumusnya bisa dilihat 1 per 1 plus RS pangkat N dikalikan dengan DN plus 1 dibagi RS min G2. Nah, kita masukin aja sesuai dengan yang sudah diketahui sebelumnya. Itu berarti 1 per 1 plus 16% pangkat 3. Kita kalikan dengan DN plus 1 atau DN sesudah dividen tumbuh secara konstan. Nah, itu 3,5. Habis itu kita kalikan dengan 1 plus 8%. Lalu dibagi dengan 16% dikurang 8%. Sehingga kita dapat hasilnya adalah $30,27 untuk PV of stock-nya. Nah, untuk menghitung fair value-nya, kita tinggal jumlahin nih yang tadi sudah kita temukan PV of dividend dengan PV of stock. Tinggal kita tambahin 6,42, kita tambah dengan 30,27, sehingga ketemulah hasil nilai wajarnya adalah 36,69 per share. Nah, jadi keputusannya adalah investor bisa nih untuk beli saham perusahaan ini apabila nilainya itu berada di bawah nilai fair value-nya, yaitu 36,69, karena kita bisa anggap bahwa harganya itu under value karena dia memiliki nilai pasar yang di bawah nilai wajarnya. Nah, tapi kalau misalkan harga pasarnya itu di atas, nah itu lebih baik dihindari karena bisa
dikhawatirkan menimbulkan kerugian di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan mengenai stock valuation. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.